Indonesia Media. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Di pagi ini kami berkumpul memulakan nama-Mu, Engkau ada di tengah kami. Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapan yang baru atas setiap kami, teguhkan ya Tuhan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih pagi ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita di rumah Tuhan bersama setiap jemaat di BDS Garing Nias maupun saudara di rumah masing-masing lewat live streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas kita semua. Hari ini saya mau berbicara mengenai tema akhir zaman di kitab Wahyu, yaitu 4 penunggang kuda. 4 penunggang kuda di akhir zaman. Yang saya percaya banyak jemaat di BDS yang tentu familiar dengan Wahyu pasalnya yang ke-6. Mari kita buka firman Tuhan dalam Wahyu pasalnya yang ke-6, kita mulai baca ayat 1, kita mau baca sampai ayatnya yang ke-8, yaitu mengenai 4 penunggang kuda. Ya. Wahyu 6 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 matra itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh mari. Ayat kedua, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Stop. Katakan bersama saya, kuda putih. Jadi yang pertama adalah kuda putih. Ya saudara ingat-ingat, ya ada 4 penunggang kuda dan yang pertama adalah kuda putih. Lanjut. Dan ketika anak domba itu membuka matra yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Iya, katakan bersama saya, kuda merah padam. Yang pertama kuda putih, yang kedua kuda merah padam. Lanjut. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka matra yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Katakan bersama, kuda hitam. Jadi pertama kuda putih, yang kedua kuda merah, yang ketiga kuda hitam. Lanjut. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah ke-4 makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Jadi yang pertama kuda putih, kuda merah, dan kuda hitam. Saudaraku, ayat ini relevan bagi kita yang berada di akhir zaman. Mungkin boleh perlihatkan di slide berikutnya, yaitu sejak perang antara Rusia dan Ukraina ini, kita mengetahui bahwa harga gandum itu mengalami inflasi. Dan Ukraina dan Rusia adalah produsen dari gandum dan jelai yang terbesar. Ya, jadi firman Tuhan digenapi. Nah kita di akhir zaman saudara, amin. Kita berada di akhir zaman dan saya percaya kita harus lebih lagi memperhatikan firman Tuhan ini. Ya, jadi Rusia dan Ukraina sekali lagi adalah produsen dari gandum dan jelai yang terbesar di dunia. Dan dengan adanya perang ini, pasokan terganggu dan diprediksi akan mengakibatkan kelaparan.
dan goncangan dari ekonomi. Jadi kuda putih yang pertama, yang kedua kuda merah, dan yang ketiga kuda hitam, di mana penunggang kuda hitam ini memegang timbangan. Dan timbangan adalah gambaran dari perdagangan, saudara. Ya, kalau di pasar zaman dulu itu masih pakai timbangan untuk menimbang komoditas dan menentukan harganya, dan pasokannya terganggu. Secupak itu adalah satu genggam tangan. Ya, jadi kalau sedinar itu adalah 1 hari gaji. Jadi kalau 1 hari gaji kita dapat hanya makan secupak gandum dan 3 cupak jelai untuk satu keluarga, itu berbicara mengenai goncangan ekonomi, itu berbicara mengenai resesi, dan bahkan lebih parah dari itu berbicara mengenai kelaparan. Ya, kelaparan itu lebih parah dari resesi, lebih parah dari depresi. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ada janji firman Tuhan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Kita percaya di akhir zaman ini ada janji Tuhan, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Jadi kita lihat sejauh ini 3 kuda, dan kuda yang terakhir, lanjut. Dan ketika anak domba itu membuka matra yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Kuda apa yang terakhir ini? Hijau kuning. Yang pertama kuda putih, yang kedua kuda merah, yang ketiga kuda hitam, dan yang keempat, yang terakhir adalah kuda hijau kuning. Lanjut. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudaraku, kita lihat ini, yaitu keempat makhluk yang ada di takhta Allah, itu mengeluarkan keempat kuda. Dan ini adalah keempat meterai yang pertama. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, yang terakhir adalah kuda hijau kuning. Ya, yang pertama kuda putih, lalu kuda merah, dan kuda putih itu apa? Kuda merah itu apa? Nanti kita jabarkan. Tapi yang paling jelas adalah kuda hitam, karena kuda hitam adalah kuda ekonomi, kuda goncangan ekonomi. Goncangan yang terdapat dalam perdagangan. Ya, mungkin kuda merah juga jelas, yaitu kuda peperangan, ya. Dia merah padam. Merah padam adalah warna dari angkara murka. Dan yang paling jelas adalah kuda hitam, ya. Ini adalah goncangan ekonomi, dan pada kuda hitam tersebut ada janji firman Tuhan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Dan yang keempat adalah kuda kematian, ya, maut dan kematian. Hijau kuning itu warna pucat, itu adalah warna kematian. Ya, jenazah dan mayat itu kalau dibiarkan lama, saudaraku, itu akan warnanya kehijau-hijauan, kekuning-kuningan, itu pucat. Itu adalah warna kematian. Dan kuda yang keempat ini, kuda maut, dan kerajaan maut ini panen kematian. Dia panen dari kuda-kuda sebelumnya. Ya, kuda putih, kuda merah, dan kuda hitam itu membawa kematian. Dan kita mau mengingat di masa ini, saudaraku yang terkasih, ada janji firman Tuhan dalam Wahyu 6 ayat 6. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada gembala sidang, ini ayat menjadi moto dari Gereja Tiberias, yang saya percaya kita harus imani. Hari ini saudara dan saya tidak dirusakkan. Minyak dan anggur tidak dirusakkan. Mari kita percaya ekonomi saudara tidak dirusakkan. Finansial saudara tidak dirusakkan. Karir saudara tidak dirusakkan. Pekerjaan saudara tidak dirusakkan. Keluarga saudara tidak dirusakkan. Dan kesehatan saudara tidak dirusakkan. Karena kita di akhir zaman, dan kita perhatikan saudara, ya, ketika menjelang ada zaman baru, Yesus katakan, itu selalu bangsa akan melawan bangsa, suku melawan suku, akan ada peperangan, ada gempa bumi, dan akan ada penyakit sampar alias pandemi yang baru kita jalani sekarang ini. Tetapi firman Tuhan
jadi pegangan kita. Di masa sukar, di masa sulit ini, tetap percaya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Setiap hari Minggu, saudara menerima minyak dan anggur. Saudara dimeteraikan dengan minyak dan anggur. Jadi hari ini saya mau menjabar lebih lagi, saudaraku yang terkasih, mengenai 4 kuda malapetaka ini. Ya, 4 kuda bencana ini. Mereka itu apa? Mereka itu siapa? Saya percaya bahwa ketika ada zaman baru, seperti yang Yesus katakan, ya semuanya itu adalah penderitaan menjelang adanya zaman baru atau akan adanya era baru. Itu akan disertai dengan ujian dan cobaan-cobaan ini, yaitu keempat kuda ini. Dan keempat kuda ini dilihat oleh hanya beberapa orang di Alkitab, saudaraku. Yang jelas Yohanes melihatnya karena penulis kitab Wahyu ini adalah Yohanes. Tapi juga beberapa nabi melihat kuda ini. Misalnya Yehezkiel juga melihat kuda ini. Tapi juga ada satu nabi lagi yang melihat kuda ini, yaitu Zakaria di Perjanjian Lama. Jadi kuda ini adalah 4 kuda ini fenomena yang lumayan menjadi pola terulang di dalam Alkitab. Nah, Zakaria juga melihatnya. Kita lihat Zakaria pasal 6, ya firman Tuhan yang kita baca tadi adalah Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Nah, sekarang kita mau baca juga Zakaria 6 juga ayat 1 sampai yang ke-8. Di mana Zakaria melihat juga, saudaraku yang terkasih, 4 kuda ini. Jadi bukan hanya Yohanes, ya, tapi juga Zakaria. Coba kita lihat Zakaria 6, kita lihat ayat 1 sampai yang ke-8. Ya. Zakaria 6 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan, aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Ya, perhatikan gunung tembaga. Ya, tembaga di dalam Alkitab itu adalah logam yang berbicara mengenai penghakiman. Ya, karena tembaga bisa menahan api, perkakas-perkakas di kemah suci atau di bait suci di luar perataran itu menggunakan logam tembaga. Ya, tembaga dapat menahan api. Ya, tembaga ini berbicara mengenai penghakiman. Ya, gunung dalam Alkitab itu berbicara mengenai kerajaan, mengenai sistem pemerintahan, mengenai kerajaan, ya, atau sistem pemerintahan. Jadi kita akan lihat di sini penghakiman atas bangsa-bangsa. Kita akan melihat 4 kuda ini berbicara mengenai penghakiman skala besar, alias akhir zaman. Ya, akhir zaman itu penghakiman secara global. Tapi penghakiman bisa global, bisa lokal, saudara. Ya, saudara, misalnya kita ada masalah karir, masalah finansial, masalah hubungan dengan orang lain, engkau putus cinta, misalnya itu engkau mengalami akhir zaman yang lokal. Ya, kalau secara global itu namanya akhir zaman. Kalau secara lokal itu namanya akhir bulan, betul saudara? Ada beberapa orang yang lebih takut sama akhir bulan daripada akhir zaman, saudara. Ya, Pak Pendeta nggak usah ngomong gede-gede tentang akhir zaman lah, akhir bulan aja juga itu bencana bagi kita. Ya. Karena dompet makin tipis, saudara. Ya, jadi gunung-gunung tembaga, ini penghakiman atas bangsa-bangsa, ini penghakiman skala besar, seperti pandemi ini adalah penghakiman skala besar. Betul, saudara? Pandemi ini global, ya juga perang ini global. Dan kita berdoa supaya ini tidak merembet, ya, supaya ini tidak tereskalasi kepada memicu skala besar. Ya, kita doa Rusia dan Ukraina ini bisa berakhir dengan damai dan tidak memancing perang dunia kedua. Ya, dan tren sejauh ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, sepertinya bangsa-bangsa menahan diri. Ya, tetapi kita tidak tahu nanti apa yang akan terjadi. Tapi kita punya janji Tuhan yang jadi pegangan kita, saudara dan saya, yang ada minyak dan anggurnya tidak akan dirusakkan. Kita lihat ayat selanjutnya, silakan. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah.
Kereta kedua oleh kuda hitam. Jadi kita lihat ada merah dan ada hitam. Nanti saudara lihat kuda ini sama dengan seperti yang dilihat oleh Yohanes di kitab Wahyu. Lanjut. Kereta ketiga oleh kuda putih dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Jadi kita lihat ada lagi putih dan yang keempat warnanya apa? Belang-belang. Belang-belang ini apa? Hijau, kuning. Ya, hijau kuning yang dilihat oleh Yohanes di kitab Wahyu itu dijabarkan sama seperti yang dilihat Zakaria. Itu adalah hijau kuning tapi dijabarkan sebagai loreng-loreng atau belang-belang dan itu konsisten dan itu tidak salah sama sekali. Ya, lanjut. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Berbicara malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah 4 mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Jadi perhatikan, ya, katakan bersama saya 4 mata angin. Ya, seperti saya katakan ini adalah penghakiman skala besar. Ya, 4 itu banyak orang mengatakan menurut firman Tuhan 4 itu angka bumi. Ya, 4 penjuru bumi, 4 arah mata angin, 4 kuda ini. Ya, dan 4 meterai yang pertama adalah penghakiman atas bangsa-bangsa dan ini adalah bencana skala besar, ya. Dan kita lihat ayat yang kelima ini dijabarkan siapa? Kuda-kuda tersebut. Ayat yang kelima berkata semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin. Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Jadi saudara mungkin kadang kita bingung ya. Sepertinya kok roh ini positif atau negatif. Mereka membawa bencana dan malapetaka yang negatif tentu saja. Tetapi kenapa mereka sepertinya berasal dari Tuhan? Ya kita harus mengerti saudara. Dari kitab Ayub misalnya. Dikatakan iblis pun menghadap Tuhan. Betul atau tidak? Halo, betul nggak? Iblis menghadap Tuhan. Iblis pun harus lapor sama Tuhan. Ya, di dalam mahkamah ilahi tersebut, dalam sidang ilahi tersebut, kitab Ayub mengatakan ketika anak-anak Allah menghadap Tuhan dan iblis ada di antara mereka. Itu kadang-kadang membingungkan kita. Kenapa iblis ada di antara jemaah yang disebut sebagai anak-anak Allah tersebut. Ya, demikian juga roh-roh ini, saudaraku, roh-roh yang mendatangkan malapetaka dan kehancuran ini pun menghadap Tuhan, artinya penghakiman sedang dinegosiasikan. Yang mengerti katakan amin, betul nggak? Sedang ada negosiasi, ya seperti ketika Abraham bernegosiasi dengan Tuhan mengenai bencana Sodom dan Gomora. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita adalah imam di dalam Kristus. Dan imam adalah perantara. Saya percaya di akhir zaman ini kita harus lebih lagi berdoa. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk kondisi dunia. Karena doa kita itu adalah negosiasi kita sebagai imam. Bencana pasti terjadi dan malapetaka pasti terjadi. Tapi doa saudara dan saya penuh dengan kuasa. Tetap kita bisa bernegosiasi. Bahkan seberapa besar bencana yang terjadi di Sodom dan Gomora tersebut, saudara, juga ditentukan oleh negosiasi dari Abraham. Karena Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Ya, kalau ada 10 orang benar, jangan sampai dihancurkan Sodom dan Gomora. Saya percaya di Kelapa Gading ini banyak orang benar. Saya percaya di Indonesia ini masih banyak orang benar. Saya percaya di dunia ini juga masih banyak orang benar. Ya kita mungkin lihat banyak kehancuran di dunia ini dan kejahatan, ketidakadilan merajalela di dunia ini. Tetapi saya percaya Tuhan masih punya reserve. Tuhan punya reservasi orang-orang benar di seluruh dunia ini. Coba tampilkan di PowerPoint Zakaria 6 ayat 5 ini, saya akan menampilkan dalam bahasa Inggrisnya.
ya. And the angel answered, malaikat itu berkata kepadaku, these are 4 spirits. Ini adalah 4 roh. Dan 4 roh yang ada di langit, ya. Heaven itu bisa surga, itu bisa langit. Saudaraku yang terkasih, kata 4 roh ini tidak muncul dalam bahasa Indonesia kita, dalam terjemahan baru, jadi saya tampilkan dalam bahasa Inggris. Jadi keempat kuda tersebut adalah roh, katakan bersama saya, roh. Ya, mereka adalah roh, mereka adalah tren, ya, ada roh. Perang kita, saudara, pertarungan kita, pertempuran kita, pergumulan kita, bukan melawan darah dan daging. Kita tidak melawan darah dan daging. Ya, kita melawan, Alkitab katakan, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, dan roh-roh jahat di udara. Itu adalah lawan kita. Di setiap kerajaan, di setiap pemerintahan, di setiap sistem pemerintahan itu adalah roh, ada roh yang ada di belakangnya. Di setiap tren, ya, tren itu ada roh yang ada di belakangnya. Ya, misalnya tren pandemi itu tren, ya, itu suatu pola yang terjadi. Ya, peperangan ada masanya sendiri, ada trennya sendiri. Dan ini digambarkan dengan mobilisasi besar-besaran. Digambarkan dengan kuda. Ya, kuda itu alat transportasi zaman itu yang bergerak yang paling cepat. Ya, berbicara mengenai mobilisasi besar-besaran. Seperti ketika terjadi pandemi, saudara. Itu skala besar, skala global, dan menyebar sangat cepat. Betul atau tidak, saudara? Cepat, yaitu seperti kereta, ya, seperti kuda yang menyapu satu kawasan, satu negeri, ya, itu berbicara mengenai satu tren. Demikian juga seperti perang, itu terjadi skala besar, pandemi terjadi skala besar, bencana seperti gempa bumi dan lain sebagainya, ya, itu terjadi skala besar. Jadi keempat kuda ini, perhatikan saudaraku, adalah roh. Katakan bersama saya, roh. Dan mungkin kita bingung kenapa sepertinya roh itu dari Tuhan atau menghadap Tuhan. Karena mereka harus lapor. Ya. Dan mereka juga masih dalam kendali Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dalam kendali Tuhan. Ya, seberapa besar, seberapa parahnya iblis mau menghancurkan, dia tidak bisa melewati kedaulatan Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya, Simon, Simon, lihat, iblis ingin menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Yesus imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa berdoa untuk saudara dan saya. Lihat, iblis mau menampi engkau seperti gandum. Kita lihat ada tema di sini, ada motif pengadilan. Mahkamah ilahi atau sidang ilahi, di mana Yesus sebagai pembela, sebagai pengacara, dan iblis seperti jaksa penuntut yang menuntut Petrus, Simon. Dan iblis menuntut supaya Simon ini ditampi seperti gandum. Iblis mendakwa, menuntut untuk mendatangkan penghakiman atas bangsa kita. Tapi kalau kita berdoa, orang benar berdoa, bangsa kita dilindungi Tuhan. Dan kita negosiasi. Dan kadang saudaraku yang terkasih, bencana tidak terhindarkan, ya. Kadang perang tidak terhindarkan, pandemi tidak terhindarkan. Tapi seberapa parah itu menimpa, saudara dan saya masih punya ruang untuk negosiasi. Orang-orang benar harus berdoa. Yang setuju katakan amin. Kita harus berdoa, ya, karena seberapa parah, bahkan bukan hanya seberapa parah, seberapa lama itu bisa berlangsung. Seperti ketika Yesus memberikan ulasan mengenai akhir zaman di Matius 24. Ya, Yesus katakan bahwa ketika malapetaka dan kesusahan itu terjadi, Yesus katakan, karena orang-orang pilihan, maka masa itu akan dipersingkat. Akan apa? Dipersingkat. Kita berdoa pandemi dipersingkat.
Kita berdoa perang ini dipersingkat. Karena orang-orang pilihan. Dan saya percaya saudara yang ada minyak dan anggurnya adalah orang-orang pilihan. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Itu kata Yesus di Matius 24, saya lupa ayatnya di mana, tapi saudara akan temukan ayat itu. Ya, Yesus berkata, karena orang-orang pilihan, bahwa masa itu, kesusahan itu, masa tersebut akan dipersingkat. Bencana malapetaka, kuda ini saudara, tidak terhindarkan, nggak bisa dibendung. Mereka memang harus ada, harus terjadi. Tapi seberapa parah, seberapa lama, seberapa besar dampaknya, ada ruang untuk negosiasi. Kalau orang-orang pilihan berdoa, orang-orang benar itu masih ditemukan, saya berdoa, kuota orang benar di Indonesia harus cukup. Kita berdoa, kuota orang benar di Indonesia terus akan bertambah, supaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Ya, karena Sodom dan Gomora kekurangan kuota orang benar. Karena kalau kuota orang yang jahat itu melebihi orang benar, seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora, terjadi kejahatan, kelaliman, ketidakadilan di mana-mana. Yaitu rumus, itu resep untuk kehancuran satu kota, satu peradaban, satu pemerintahan, saudaraku. Ya, jadi kita mau lihat mengenai sekali lagi 4 kuda ini. Menarik ayatnya yang ke-6, coba kita lihat Zakaria 6, ayatnya yang ke-6. Zakaria 6 ayatnya yang ke-6, ya. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Perhatikan, yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar kemana? Ke arah utara. Jadi kuda hitam pergi ke utara. Berarti posisi kuda hitam ada di selatan. Karena dia pergi ke mana? Ke utara. Ya, kalau misalnya saya pergi ke barat. Misalnya saya pergi ke arah barat, artinya posisi saya relatif ke arah saya pergi, berarti saya ada di timur. Nah, kuda hitam ini pergi ke utara, berarti posisinya ada di selatan. Katakan bersama saya, kuda hitam di selatan. Lanjut. Yang putih itu keluar ke arah barat. Stop. Yang putih pergi ke arah mana? Barat. Berarti posisinya dia di mana? Di timur. Ingat baik ya, putih itu ada di timur, makanya dia pergi ke arah barat. Lanjut. Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Hijau kuning atau belang-belang itu ke selatan, berarti posisinya di mana? Di utara. Ya, berarti yang belum ada ini adalah kuda merah. Ada 4 penjuru bumi. Kuda merah tidak diberitahu arahnya kemana, tetapi jelas. Berarti sisanya cuman ada yaitu barat. Ya, kuda merah ini dia pergi ke arah timur dengan posisi yang ada di barat. Ayat yang ke-7, silakan. Dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi, lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi, maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menentramkan rohku di tanah utara. Jadi saudara perhatikan, keempat kuda ini pun masih dalam kendali Tuhan. Dan ini harus menenangkan hati saudara dan saya. Karena iblis tidak maha kuasa. Bencana tidak maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa. Mereka dalam kendali Tuhan. Bahkan yang melepaskan mereka pun adalah keempat makhluk yang ada di takhta Allah. Ya, kalau keempat makhluk tidak berkata mari, mereka tidak akan keluar. Jadi semua bencana ini masih dalam kendali Tuhan dan seizin Tuhan. Ya, mereka tidak maha kuasa. Dan saya percaya seberapa besar dampak mereka itu juga dibatasi oleh doa saudara dan saya. Kalau anak-anak Tuhan berdoa, kalau orang-orang benar itu bertambah jumlahnya, saya percaya dunia ini semakin diberkati. Indonesia semakin diberkati. Ya, jadi perhatikan, ya kuda putih itu ada di timur, dia ke arah barat. Berarti dia ada di mana? Di timur. Dan kuda merah itu ada di barat. Ya, kuda hijau kuning di utara dan kuda hitam, kuda ekonomi, kuda bencana ekonomi, kuda resesi itu ada di selatan. Ya. Putih itu warna menurut saya, saudara.
Ya, ini saudara boleh setuju atau tidak, ini cuma feeling saya. Dan saya tidak maksa mengenai hal ini, ya, nggak maksa. Karena yang paling jelas adalah kuda hitam. Kuda hitam itu jelas, itu ekonomi. Yang setuju katakan amin. Kuda hitam jelas, kuda hijau kuning jelas, kuda merah juga itu adalah kuda peperangan. Ya, kuda angkara murka, merah padam. Kuda putih, menurut saya itu kuda agama. Dia kuda agama. Ya, dia adalah kuda pembenaran diri sendiri. Saudaraku yang terkasih, salah satu hal yang paling membawa peperangan dan permusuhan, manusia saling membunuh, itu karena pembenaran diri sendiri. Ya, fundamentalisme dan radikalisme, pembenaran diri sendiri, merasa diri paling benar dan orang lain itu kafir lah, orang lain itu second class lah, orang lain itu layak dibunuh lah dan lain sebagainya. Banyak perang yang terjadi dan sejarah membuktikan. Itu karena manusia mencari pembenaran diri sendiri lewat agama. Ya, menurut saya kuda putih, saudara boleh setuju atau tidak, tidak setuju pun tidak apa-apa. Ya, karena saya juga nggak maksa mengenai ini, cuma feeling saya. Bisa juga saya salah, saya tidak tahu. Tapi feeling saya mengatakan, ya, bahwa kuda ini adalah kuda agama. Dan dia ada di timur, dan semua agama datang dari timur. Nggak ada agama datang dari barat. Betul nggak saudara? Semua agama dari timur. Ya, Indonesia mempercayai, menerima 6 agama, semuanya dari timur. Nggak ada agama dari barat tuh nggak ada, termasuk Kristen. Jadi jangan saudara pikir bahwa Kristen agama company, agama barat. Saya yakin Yesus juga nggak pirang, saudara. Dan matanya nggak biru juga, saudara. Ya, dia ada di Timur Tengah, dia ada di Israel. Ya, itu timur. Tidak ada agama yang ada di barat itu, tidak ada, saudara. Sementara kuda merah itu ada di barat. Ya, menurut saya kuda merah itu ideologi. Saudara boleh setuju atau tidak, saya juga nggak maksa. Ya, karena ini kebebasan berpendapat saja. Ya, jadi kuda merah, feeling saya adalah dia ada di barat. Dia adalah ideologi. Dan menurut saya, saudara, peperangan yang membuat manusia saling membunuh, nggak ada yang lebih besar, nggak ada akibat yang lebih besar. Sebab, maksud saya bukan akibat, ya, penyebab yang lebih besar membuat manusia saling membunuh dalam peperangan lebih dari agama dan ideologi. Dan sejarah sudah membuktikan, orang yang fanatik agama, fanatik ideologi, itu saling membunuh, saling membinasakan, dan saling menghancurkan. Dan semua ideologi itu dari barat. Ya, semua agama dari timur, betul nggak saudara? Nggak ada agama di barat, nggak ada. Semua agama, tapi semua yang intelektual. Ideologi itu lebih intelektual dan agama lebih spiritual. Ya, semua yang spiritual dari timur, dari Asia katakanlah. Ya, semua yang intelektual, ideologi, dan filsafat-filsafat itu dari mana? Dari barat. Ya, semua ideologi, anarkisme, komunisme, konservatisme, environmentalism, fasisme, feminisme, liberalisme, nasionalisme, sosialisme, populisme, kapitalisme, dan isme-isme kawan-kawan lainnya, saudara. Itu dari barat. Semua agama itu dari agama timur. Ya. Jadi saya perhatikan ini tren di dunia ini, di akhir zaman ini, yang membawa kehancuran, tapi orang-orang percaya selalu ada masa depan, selalu ada pengharapan. Dan firman Tuhan dari takhta Allah, dan tidak ada yang lebih kuat dari keputusan SK dari takhta Allah. Yang percaya katakan amin. Dari takhta Allah ada suara, jangan rusakkan minyak dan anggur. Itulah iman kita, itulah pengharapan kita. Yang percaya katakan amin. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, kita akan sembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu,
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Angkat tanganmu di depan Tuhan, katakan hatiku percaya. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu, katakan hatiku percaya. Setiap saudara yang percaya, angkat tanganmu dua-dua. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku menaruh pengharapan dan imanku kepada suara yang ada di tengah takhta Allah tersebut, bahwa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Aku percaya di akhir zaman ini aku tidak dirusakkan. Kesehatanku tidak dirusakkan, keuanganku tidak dirusakkan, karirku tidak dirusakkan, pekerjaan bisnisku tidak dirusakkan, keluargaku tidak dirusakkan, gerejaku, pelayananku tidak dirusakkan. Aku percaya dalam nama Yesus, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Aku percaya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kembali di pagi hari yang luar biasa ini kami boleh terima berkat di dalam kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan memulihkan hati kami, membuat hati kami semakin percaya bahwa Allah yang kami sembah sungguh-sungguh hidup. Kami percaya kasih-Mu selalu menyertai, mengurapi, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Ucap berkat untuk hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Tuhan Yesus sayangi, kasihi di dalam pelayanan bersama dengan tim. Tuhan Yesus berkati bersama dengan keluarga. Selalu ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Maka kami siap untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Namun izinkan kami bawa persembahan kami yang kedua di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan setiap persembahan kami, agar apa yang kami bawa sungguh berkenan di hadapan-Mu untuk kami pakai memberkati pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. Kami doa tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati, dengan hati yang bersuka cita. Apa yang mereka doakan, rencanakan, kerjakan, usahakan, kami percaya Tuhan Yesus yang menyertai berhasil. Tidak gagal, tidak miskin, tidak kekurangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang bersuka cita untuk memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dipersilakan kembali duduk. Sehingga kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita satu di dalam doa. Bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti anggur adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Inilah pengakuan iman kita, kita katakan bersama dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku dan menyempurnakan jiwaku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala
perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, setiap organ, setiap sistem dalam tubuhku sempurna. Pernafasan, antibodi sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan perjamuan kudus ini berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat karya keselamatan yang telah Tuhan beri bagi setiap kita. Kita telah menyatu dengan sakramen perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sejenak naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, naikkan doa di hadapan Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasihlah sama Tuhan. Dia sungguh baik bagi setiap kita, kasih-Nya menyelamatkan setiap kita, kasih-Nya menebus setiap kita. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat tubuh dan darah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita percaya, sepakat kita angkat minyak urapan ini bersama-sama dan sama-sama kita katakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi saudara, atas kepala, atas kening, atas bagian yang sakit. Nama Yesus, inilah minyak urapan.
Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan, keinginan, dan pengharapan anak-anak-Mu Engkau yang berfirman. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Percaya pagi ini ya Tuhan, doa kami besar kuasanya. Karena Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Hamba-hamba-Mu yang melayani di Tiberias hari ini berkati, lindungi, urapi, dan pagari terutama di tempat ini. Berkati Bapak Glenn dan rekan imam, rekan worship leader, dan berkati Bapak Dwi dan rekan-rekan imam pemusik, tim singer, usher, collect and greeters, Pak Ronald dan rekan-rekan pekerja, berkati bagian media, rekan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan, dan tutup ibadah ini, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biarlah hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan, menaruh berkat ini atas setiap kami. Yivarech Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha, Yisa Adonai panav elecha, Yashem lecha Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu shalomnya, damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.